Aduh, lemah sekali anak-anak muda. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Kok jadi nambah kecil? Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita pada pagi hari ini akan melanjutkan rundown kita. Kita akan masuk dalam sesi kita. Kita siapkan hati kita. Tapi sebelum itu kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Kita angkat pujian kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya.
kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Hari ini kami bisa ada semua karena anugerah Tuhan. Sebentar kami mau belajar lagi firman-Mu, berkata-kata kepada kami semua yang hadir di tempat ini. Biar kami bisa terus mengalami suasana sorga di tengah-tengah kehidupan kami. Selama kami di bumi, kami terus bisa mengalami Tuhan. Terpuji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Hari ini kita akan belajar. Kita agak dilangkahi sesinya. Nanti di sesi yang terakhir kita akan belajar tentang Kristus itu Rajaku, ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana kita bisa mengalami His atmosphere, suasana sorga. Nah, yang membuat kita hebat, yang membuat kita luar biasa itu adalah pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Saya punya 3 orang anak. Anakku ini dia nggak melakukan apapun kepada aku sebagai bapaknya. Aku udah sayang sama dia karena dia anakku. Tapi untuk anakku ini bisa berkenan di hatiku, dia harus melakukan sesuatu. Sama dengan hidup kita, teman-teman. Kita nggak lakukan apapun kepada Tuhan Bapa kita yang baik, dia udah sayang sama kita. Tapi untuk berkenan kepada Tuhan, untuk mengalami perkenanan Tuhan, kita harus melakukan sesuatu. Nah, di Alkitab nggak banyak orang yang berkenan kepada Tuhan, tidak banyak dicatat. Tapi ada. Yesus merupakan satu pribadi yang berkenan kepada Allah. Waktu dia dibaptis, ada suara dari langit, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Ada namanya Henok. Henok juga dicatat di Alkitab, dia berkenan kepada Tuhan. Ada namanya Daud. Daud juga dicatat orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita bisa banyak belajar hari ini dari kehidupan Daud. Kenapa dia bisa berkenan kepada Tuhan? Kita berkenan sama pemimpin saja. Itu bangganya kita luar biasa. Kalau kita masih punya hubungan sama Presiden Joko Widodo, bangga sekali kita, ya. Saya punya teman, dia dekat dengan bupati. Dia bukan pegawai bupati, tapi punya hubungan dengan bupati. Satu kali dia mau bangun rumah, pas di depan rumahnya ada satu tiang listrik yang menghalangi. Dia tinggal telepon Pak Bupati, tolonglah geser. Besok udah pindah tiang itu. Hanya gara-gara hubungan. Nah, itu sebabnya kita perlu berkenan di hadapan Tuhan. Saya rindu kita baca Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah Para Rasul 13 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, nih, Allah sendiri kasih SK, aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Ini luar biasa. Daud itu bisa jadi orang yang berkenan itu nggak langsung, pasti lewat proses demi proses. Nah, hari ini kita mau belajar 2 hal saja. Kalau engkau mau mengalami urapan Tuhan, mau mengalami suasana sorga, engkau mau mengalami hadirat Tuhan sama seperti Daud, ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, Daud itu di dalam kehidupannya dia selalu mengutamakan Tuhan. Selalu mengutamakan Tuhan. Kalau kita mau jadi anak-anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan, belajar lewat hidup kita setiap hari mengutamakan Tuhan. Di dalam tulisan-tulisan di Daud di Mazmur itu banyak diceritakan bagaimana dia menceritakan keintimannya dengan Tuhan. Dia pernah bilang begini, sampai ada lagunya, bangunlah hai jiwaku, bangunlah gambus dan kecapi, aku hendak membangunkan fajar. Artinya begini, sebelum fajar bangun, sebelum matahari terbit, dia bilang sama jiwanya,
Krispus, Daud, bangun, bangun. Ayo kita bangunkan Fajar. Kalau di zaman sekarang dia ambil gitarnya, ayo bangun gitar, bangun kajon, ayo bangun, bangun. Sebelum matahari bangun, ayo kita bangunkan. Sebelum matahari terbit, ayo kita sembah Tuhan. Itu Daud. Makanya nggak heran Tuhan berkenan sama Daud. Dia mengutamakan Tuhan lebih dari semua. Apakah Daud nggak pernah salah? Pernah. Daud ini satu pribadi yang kalau kita lihat kesalahannya itu jahat sekali. Dia pernah lihat istri orang, suka pula dia. Masalahnya bukan hanya disuka, dia sampai buat pembunuhan berencana supaya suami ibu itu mati. Dan waktu suami perempuan itu mati, dia dibawa ke istana. Jadi orang melihat seolah-olah Daud itu seperti pahlawan yang mau menerima istri orang apa adanya. Padahal hatinya jahat. Satu kali Tuhan pakai seorang nabi tegur Daud. Nabi itu bilang, kau salah Daud. Apa kata Daud? Iya, aku salah. Dan ini yang Daud bilang, Tuhan, jangan ambil rohmu daripada aku. Artinya begini, pas pampresku bolehlah kau ambil, kerajaanku boleh kau ambil, semua apa yang kumiliki boleh kau ambil, tapi jangan ambil rohmu daripada aku. Karena bagi Daud, roh Tuhan itu jauh lebih penting. Apakah Daud kehilangan segalanya? Waktu dia roh Tuhan, hadirat Tuhan itu terutama, dia nggak pernah kehilangan apapun. Dia justru mendapatkan segala sesuatu. Anak-anak muda, kalau engkau mau mengalami hadirat Tuhan, jadikanlah Tuhan terus nomor satu di dalam hidup kita. Selalu nomor satu. Hari ini saya banyak ketemu anak muda, dia nggak jadikan Tuhan nomor satu. Dia justru jadikan Tuhan nomor berapa. Banyak orang di awal dia cinta Tuhan, tapi setelah dapat pekerjaan dia nggak cinta lagi Tuhan. Ini jadi satu tantangan buat kita anak-anak muda. Satu kali saya didatangi satu anak muda, dia baru tamat kuliah, dia bilang, Om doakan saya lah, biar saya dapat pekerjaan. Ya kami doakan, Tuhan tolong berikan dia pekerjaan yang terbaik. Sebelum dapat pekerjaan, dia setianya minta ampun. Ibadah-ibadah sebelum mulai dia udah ada di sini. Kita mulai jam 8, setengah 8 sudah ada, duduk di sini. Dia selalu bertanya, kapan lagi kita ibadah Om? Besok ada doa malam. Iya, besok datang dia doa malam. Kapan lagi Om? Ada Sabtu, ada Yud. Udah. Semua ibadah-ibadah dia datang. Ibadah kaum ibu pun karena dilarang aja. Kalau enggak itu pun mau didatangi. Saking hausnya dia karena belum dapat pekerjaan. Tapi satu kali saya lihat udah nggak ada lagi. Hari Minggu udah nggak kelihatan. Waktu ketemu kemana? Hari Minggu. Udah dapat kerjaan aku Om. Terus kenapa nggak beribadah? Udah nggak sempat. Baginya Tuhan nggak begitu penting dibanding pekerjaan. Ada orang-orang yang begitu cinta Tuhan, tapi begitu dapat jodoh, tinggalkan Tuhan. Baginya jodoh lebih penting daripada Tuhan. Orang-orang yang model seperti itu akan susah berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita perlu selalu utamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bilang kiri kanan, utamakan Tuhan. Daud itu baginya Tuhan nomor satu. Baginya nggak ada bandingannya selain Tuhan. Lihat waktu tabut datang, firman Tuhan bilang dia menari-nari menyambut tabut itu. Baginya harga diri sebagai raja nggak begitu penting dibanding kehadiran Tuhan, dibanding hadirat Tuhan. Waktu tabut itu datang dia nari-nari dan dicatat di Alkitab dia kayak orang gila. Sampai istrinya bilang, aduh gimana kau raja kayak orang gila. Tapi justru itulah yang membuat Tuhan berkenan sama Daud. Dia asal memuji Tuhan kayak orang gila. Bilang kiri kanan,
Memuji Tuhan harus kayak orang gila. Dari kemarin saya lihat ada beberapa orang memuji Tuhan kayak orang normal. Sini udah lompat-lompat. Itu kayak orang normal itu. Kalau engkau mau hidupmu berkenan sama Tuhan, memuji Tuhan kayak orang gila. Jangan jaim. Yang kita sembah ini Tuhan. Yang membuat hidupmu berubah, berbeda itu Tuhan. Masa untuk memuji Tuhan kita harus jaim-jaim. Yang parahnya sambil pegang handphone pula. Kalau engkau nanti cari jodoh, carilah jodohmu yang memuji Tuhan kayak orang gila. Kalau kayak orang normal, apalagi sambil memuji Tuhan dia pegang-pegang handphone, lihat kiri kanan, ya itu gak usah dipilih. Daud baginya Tuhan yang terutama. Saya bisa pinjam satu tisu, ada yang punya tisu? Ya, satu lembaran. Anak-anak muda, saya mau bilang kita itu kalau ada yang lebih rapuh dari tisu ini, seperti itulah kita. Kita itu nggak bisa apa-apa. Jelas di dalam firman Tuhan, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Kita ini hanya bagaikan tisu yang rapuh. Manusia ini kan gampang sekali hancur. Ini kalau saya lempar ke belakang nggak sampai ini, paling di sini udah. Manusia itu lemah, sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit bunuh diri. Saya baru-baru ini masuk di satu kampung, pendetanya bilang begini, "Bang, doakan kampung kami." Di kampung kami ini sudah biasa 5 orang dalam setahun mati bunuh diri. Baru berapa hari yang lalu ada 1 mati bunuh diri. Saya bilang ada sesuatu yang nggak benar di kampung. Akhirnya kami buat penginjilan di sana. Lihat, hanya gara-gara masalah bunuh diri. Ini yang berapa hari lalu, apa kasusnya saya bilang? Diputusin pacar, Bang. Bayangkan betapa rapuhnya kita. Apa nggak banyak jutaan miliaran orang di dunia ini hanya gara satu orang bunuh diri. Itulah kita. Lemah, rapuh, nggak berdaya. Yang hanya kelihatan tegar kuat, tapi sebenarnya kita nggak kuat. Saya lempar nggak sampai. Tapi kalau saya ibaratkan ini Tuhan, saya percaya Tuhan kita lebih kuat, lebih hebat, lebih berkuasa. Dan kalau firman Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Ini kalau udah bersatu dengan Tuhan, kita akan jadi satu pribadi yang sama dengan Kristus. Yang kuat, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini kalau ku lempar ke belakang, itu abang yang paling belakang yang baju hitam bisa kena. Percaya ya? Percaya ya? Nah, kalau percaya, puji Tuhan. Kalau nggak bisa kita tes. Percaya ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang membuat dia kena bukan tisu, tapi ada Yesus yang di dalam kita. Waktu kita berdoa buat orang sakit dan orang sakit itu sembuh, bukan kita, tapi ada Yesus di dalam kita. Selalu yang saya bilang, kita nggak ada apa-apanya, tapi waktu kita bersatu dengan Tuhan, selalu cinta hadirat Tuhan. Wah, itu yang akan membuat kita berbeda. Bilang kiri kanan, cintai hadirat Tuhan. Yang kedua, sederhana saja. Yang pertama, utamakan Tuhan lebih dari semuanya. Yang kedua, kenapa Daud begitu luar biasa dengan hadirat Tuhan? Daud ini dia pribadi yang selalu jaga kemurnian hatinya. Mazmur 78 ayat 70 dan 71. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat-tempat domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya. Daud itu diambil dari kandang domba, satu tempat yang dianggap orang selalu hina. Tapi bukan masalah tempat Daud diangkat oleh Tuhan. Ayat 72, ini yang membuat Daud diangkat oleh Tuhan. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya.
Jadi tempat tidak mempengaruhi kita mau diberkati Tuhan atau enggak. Saudara mau dimanapun, asal engkau jaga kemurnian hatimu, ketulusan hatimu, Tuhan ada di sana. Kalau kita baca cerita-cerita banyak tokoh-tokoh, Daud contohnya, dia ada di satu tempat yang gak dianggap kandang domba. Mungkin itu satu tempat pembuangan, ya kalau nggak bisa lagi kau kuliah sekolah, udahlah kau gembalakan domba. Yusuf di tengah penjara, dari penjara Tuhan bisa angkat hidupnya kok. Penjara zaman sekarang sama zaman dulu beda. Kalau zaman sekarang enak, TV juga udah ada, tempat tidur juga bagus. Dulu itu di bawah tanah, pengap, sinar matahari pun mungkin gak masuk, banyak tikus, banyak lipan, mungkin ada kalajengking di dalam penjara itu. Tapi di sana pun Tuhan ada. Apalagi kalau kita di Palembang ini. Jadi bukan tempat yang mempengaruhi hidup kita bisa mengalami Tuhan, bisa diangkat oleh Tuhan. Jadi kalau ada saudara anak-anak muda yang mulai berpikir, aduh berantau aku dulu bah, nggak usah lagi di Palembang ini, coba dulu ke Jakarta, mungkin di Jakarta nanti berubah nasibku. Bukan tempat yang mempengaruhi. Saudara mau ke Amerika, mau ke Singapura, asal kita nggak jaga ketulusan hati kita, susah diangkat Tuhan. Daud, dia jaga ketulusan hatinya, dia jaga kemurnian hatinya. Bilang kiri kanan, yang membuat hidupmu berhasil, kemurnian hatimu. Samuel, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat pun hampir terkecoh. Waktu dia lihat Daud, abang-abang Daud, dia pikir, oh ini keren, ganteng, tinggi, besar, mungkin ini yang jadi raja. Tuhan sampai bilang, jangan kau lihat parasnya, lihat hatinya. Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat hati. Bisa diklik. Saya mau menceritakan begini. Hati kita ini bagaikan, kalau saya pakai istilah kuali, ya, makin besar kuali hati kita, maka akan makin besar berkat-berkat Tuhan yang bisa kita tampung. Bisa diklik terus, klik, terus, lagi, terus, nah terus, lagi. Oke, cukup. Kembali ke atas satu. Ya. Nah, Tuhan itu berkatnya itu kayak hujan. Lihat, berkat Tuhan itu melimpah, hikmat Tuhan, promosi, peluang, kesehatan, semualah. Pokoknya berkat-berkat Tuhan itu kayak hujan ini. Banyak. Nah, sekarang kalau kita mau terima ini semua, berkat, promosi, apalagi hikmat, peluang, apa saja yang kita mau terima yang baik daripada Tuhan, itu semua tergantung hati kita. Kalau yang di bawah ini contohnya hati kita, kalau banyak pun berkat nggak tertampung itu, lewatan. Kalau hati kita kapasitasnya cuma kecil. Ini yang sering sekali saya bilang, kadang-kadang ya hati kita sedikit aja sakit hati, sedikit aja kecewa. Bagaimana berkat itu bisa tertampung kalau daya tampung hati kita terlalu kecil? Makanya yang Daud kerjakan, bisa diklik. Ini yang Daud kerjakan, dia jaga hatinya, diklik. Makin hari makin dia jaga hatinya, makin lebar kapasitas hatinya. Sama dengan hidup kita. Engkau kalau mau mengalami promosi Tuhan, mau mengalami hidup yang berkelimpahan, hal-hal yang gak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan dalam hidup kita, jaga hati kita. Makin engkau jaga hatimu, makin lebar penampungan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya mau bagi sedikit penyakit-penyakit hati. Salah satunya yang sering saya temukan di anak muda adalah gampang sakit hati. Apalagi anak-anak muda kan selalu merasa lebih bisa dari yang lebih tua. Ketika orang tua tegur, orang yang lebih tua dari kita tegur, kamu jangan begitu, salah begitu. Banyak anak muda bilang begini, apa? Om ini tahu aja enggak, ngerti aja enggak. Baru ditegur, apa?
sakit hati, kecewa. Dan gak sedikit orang bilang, apa ini gereja? Emang di sini aja gereja? Kita udah baik-baik, emang omnya, tantenya yang gak gaul. Lalu dia pindah ke gereja lain. Sakit hati kalau model begitu. Kecil, mau dimanapun kita akan susah dipakai oleh Tuhan. Kamu jangan begitu, kalau pelayanan harus tepat waktu. Dan banyak anak muda merasa dirinya diperlukan. Gak ada spirit hamba. Aku ini kan hamba, aku ini harus melayani Tuhan, aku harus tepat waktu. Tapi waktu dinasihati, kau jangan, udahlah, sok kali, udahlah, aku tinggalkan aja pelayanan. Biar tahu rasa gereja itu, gak ada aku, biar tahu kalang kabut. Gak bisa lagi main keyboard, gak bisa lagi main drum. Dengar, yang kita kerjakan ini pekerjaan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Batu-batu Tuhan bisa pakai untuk memuji Tuhan. Apalagi kita. Kalau kita keluar, Tuhan akan sediakan yang lebih baik, lebih banyak, lebih hebat dari kita. Ini pekerjaan Tuhan. Jangan sombong. Kalau hari ini kau masih bisa melayani Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak anak muda sombong sekali. Begitu tahu sedikit main gitar, aduh, sombong ya, udah macam pemain profesional ngajak dia, tolonglah, aduh. Semoga anak-anak muda di Sumatera Selatan tidak ada yang model begitu. Kalau engkau bisa, itu anugerah Tuhan. Kalau engkau bisa lebih dari orang lain, itu anugerah Tuhan. Gunakan itu semua untuk melayani Tuhan. Bilang kiri kanan, jangan gampang sakit hati. Apalagi gak mau mengampuni. Sudahlah, ampunilah, sakit om. Udahlah ampuni, sakit om. Udahlah ampuni. Ya karena bukan om di posisiku. Kalau om di posisiku, om juga gagal. Itu hatinya kecil, daya tampungnya kecil. Yang ketiga, hati yang sombong. Jangan sombong. Firman Tuhan bilang, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Pengalaman seringkali anak-anak muda itu sombong. Kalau hari ini engkau ada sombong di sini, bertobat. Dan sombong itu nggak ada alat ukurnya. Kalau tensi ada alat ukurnya, ketahuan. Tapi kalau sombong nggak bisa ketahuan. Bisa jadi shalom, ku bilang di sini. Kalian pikir tuh, Om Kristus itu rendah hati. Belum tentu dalam hatiku itu. Kecil kau semua. Kan bisa begitu ya. Dan hanya aku dan Tuhan yang tahu. Dan Tuhan melihat hatiku, bukan melihat yang di luar. Jangan sombong. Kalau hari ini engkau bisa melayani Tuhan, itu anugerah Tuhan. Kalau kita sombong, sulit diangkat hidup kita oleh Tuhan. Saya selalu bilang begitu, bagai anak panah. Kalau panah itu ditarik pelan aja, dia terbangnya juga pelan. Tapi kalau panah itu makin rendah kita tarik, maka makin tinggi dia akan terbang. Sama dengan hidupmu. Mau seberapa tinggi Tuhan angkat hidupmu, bangun seberapa rendah hatinya kita di hadapan Tuhan. Jangan ngebos. Bos kita aja Yesus itu gak ngebos. Dia hati hamba. Yesus sampai bilang, aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Tapi seberapa sering kita anak-anak muda ngebos. Disuruh om sama tante, kau nanti WL. Siap om, siap tante. Tapi begitu disuruh kamu nanti yang sapu gereja. Aduh, sorry tante, om, aku nggak punya karunia untuk itu. Ngepel gereja nggak perlu karunia, perlu hati. Dan Tuhan bukan melihat pelayanan, Tuhan nggak lihat ngepel, Tuhan nggak lihat waktu engkau jadi WL, pemain musik, tapi Tuhan lihat hati kita waktu kita melayani. Waktu kita melayani Tuhan dengan kerendahan hati kita, itu yang Tuhan lihat. Apalagi penyakit hati, munafik.
Jangan munafik. Jadi anak muda, jangan munafik. Jangan munafik, muka nabi, pikiran kotor. Kalau kita munafik, Tuhan tahu. Jangan hari Minggu melayani Senin sampai Sabtu dosa jalan terus. Minggu tangannya terangkat, tapi Senin sampai Sabtu tangan yang sama. Buka hal-hal yang gak benar. Ahmad Albar pernah punya lagu, dia bilang begini. Dunia ini panggung sandiwara, semuanya mudah berubah. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Lalu dia bilang begini, mengapa kita bersandiwara? Semuanya. Ahmad Albar juga tahu kenapa kita bersandiwara. Jangan bersandiwara. Dunia mungkin gayanya suka bersandiwara, tapi Tuhan kita bisa lihat sandiwara kita. Dan Tuhan tidak akan pakai orang-orang yang suka bersandiwara. Kalau ada di sini engkau yang masih bersandiwara, hari ini Tuhan mau pulihkan kita. Terbuka di hadapan Tuhan. Apalagi penyakit hati, iri hati. Hati-hati dengan iri hati. Ketika engkau punya teman yang lebih baik dari engkau, jangan iri. Bersyukurlah engkau punya teman yang lebih baik dari engkau, sehingga engkau bisa belajar sama dia. Waktu ada teman kita main musik lebih keren dari kita, jangan iri hati. Banyak anak muda waktu ada temannya yang main hari Minggu, sogong kali, banyak kali gaya. Tunggu minggu depan, ku buat lagi lebih keren dari kau. Kita melayani Tuhan bukan keren-keren. Kita melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Kalau ada teman kita yang lebih baik, nggak ada salahnya kita rendah hati bilang, gimana tadi kau buat cara pukulannya? Gimana, tolonglah ajari. Itu rendah hati. Tapi kalau sombong, waktu temannya jadi WL, sok-sok kali anak itu. Mentang ada cincinnya baru, selalu diangkat tangannya begini-begini. Itu orang iri. Orang iri mukanya pun. Orang menyembah Tuhan, dilawat Tuhan, sok kali itu lihat pemain ini, mukanya jadi lihat. Orang itu mati pun nanti dilipat tangannya di peti gitu. Jangan iri-iri, udah jelek mati pula, udah gitu masuk neraka pula. Aku udah pesan sama istriku, mah nanti kalau aku mati masukkan di peti, tanganku gini aja buat. Jangan iri hati. Kalau kita bisa ada orang lebih bagus, jangan iri-iri hati. Bilang kiri kanan, kecewa udah nggak zaman. Kita belajar dari kehidupan Daud. Kenapa dia begitu luar biasa? Dia bisa main musik, ada roh setan yang nggak baik keluar. Itu luar biasa, dia main saja. Hadirat Tuhan begitu terasa. Kenapa? Ada dua hal yang selalu dia pegang. Tuhan nomor satu. Yang kedua, aku harus selalu jaga hati. Dan ini nggak gampang. Kalau kita belajar dari kehidupan Daud. Satu kali waktu abang-abangnya berperang, bapaknya Daud bilang, nakku tolong dulu antar makanan untuk abang-abangnya. Waktu dia bawa makanan untuk abang-abangnya, apa kata abangnya? Ngapain kau datang, Daud? Ini yang abangnya bilang. Aku tahu kejahatan hatimu. Kau datang ke sini bukan tulus mau ngantar makanan kan? Kau datang ke sini cuma mau lihat-lihat kami perang kan? Lihat abangnya itu. Padahal dia tulus antar nasi, antar makanan, antar roti mungkin, antar. Tapi abangnya bilang, jahat hatimu. Kira-kira wajar nggak Daud marah, kecewa? Wajar. Tapi dia nggak pakai sistem kewajaran. Yang dia pakai, aku mau tetap jaga hati. Kan wajar sekali dia ambil rantang itu, dia serakkan semua. Kau ditolong juga nggak bisa. Udah capek aku datang ke sini. Kan bisa dia bilang begitu. Tapi dia nggak lakukan itu, dicatat di Alkitab, dia nggak lakukan itu.
Waktu dia lihat ada Goliat hina-hina Allahnya Israel. Mana kau? Katanya bangsa pilihan Tuhan. Maju kau sini, lawan aku. 1 lawan 1. Kuajar kau semua, kata Goliat. Dan firman Tuhan bilang bangsa Israel semua termasuk Saul sangat ketakutan. Tapi waktu Daud dengar Tuhannya dihina, hatinya nggak tahan. Karena baginya Tuhan nomor 1. Sampai dia bilang sama abangnya, bang, aku yang majulah, yang lawan dia. Abangnya bilang, aduh, nggak mungkin. Sampai berita itu sampai di Saul. Apa respon Saul? Waktu Daud diketahui mau melawan Goliat, Saul bilang, nggak mungkin Daud. Dia itu dari kecil udah dilatih berperang. Kau aduh, nggak mungkin. Ya, tapi kalau kau mau maju, udahlah, pakai dulu bajuku ini. Nah, waktu dia kasih baju, langsung truk jadi celana ke bawah. Saul itu tinggi besar, Daud nggak begitu tinggi. Waktu dipakai, dia bergerak juga. Dia mau tolong, tapi Saul bilang nggak mungkin. Kan wajar sekali Daud bilang, ya sudah raja, kalau raja ditolong juga nggak bisa, ya udah siu GBU, dia bisa pergi. Itu kan orang Kristen ya, udah marah dulu GBU. Tapi itu tidak dilakukan Daud, dia jaga hati. Dan waktu dia berperang sama Goliat, Goliat sekali lagi intimidasi dia. Apa kau? Tahu apa kau? Kau pikir aku ini kaleng-kaleng? Kau hanya datang, ada bunuh kau sekali ini. Ku kasih kau sama makanan anjing, ku kasih dagingmu makanan burung. Diintimidasi. Tapi Daud lihat, mungkin waktu itu dia masih panggil abang sama Goliat, saking sopannya. Bang, kau datang dengan pedang dan tombak. Adik datang dengan nama Tuhan. Sekali lagi dia terus mengandalkan Tuhan. Dia waktu dihina-hina enggak hantamnya langsung emosi, enggak. Dia bilang, bang, hari ini aku akan kalahkan kau, bang. Dan dia punya tujuan. Dia kalahkan, dia bilang begini, supaya semua orang tahu, bang, Israel punya Allah. Di dalam hatinya itu selalu ada kerinduan, biar bagaimana Tuhan dikenal oleh banyak orang. Baginya Tuhan nomor 1. Dan waktu dia berkelahi, Goliat dikalahkan oleh Daud. Dan semua orang bersuka cita. Waktu mereka pulang dari medan perperangan, semua orang menyanyi, waduh keren, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa, ye 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 ye. Taulah kalau perempuan nyanyi kan. Sampai sana lagi, Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa, ye 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 ye. Daud digituin juga dia tetap jaga hatinya. Yogalah. Taulah perempuan kadang-kadang, ayo Bang Daud foto dulu bang, selfie dulu bang, selfie. Saul nggak ada yang ngajak selfie. Waktu dia jalan selfie bang, tapi dia tetap punya hati. Aku ini hanya hamba Tuhan. Sampai waktu Saul nggak jaga hati, dia dengar lagu-lagu itu. Dia mulai mau saingi aku ya. Padahal nggak ada hati Daud mau menyaingi Saul. Itulah jahatnya iri hati. Waktu dia dengar hanya dari lagu, dia mulai iri hati. Sampai sejak itu dia mau bunuh Daud. Selalu dikejar-kejar. Padahal Daud itu selalu dia jaga hati. Sampai Saul itu siapkan pasukan luar biasa. Datasmen 88 anti teror. Pokoknya yang terbaik lah. Orang-orang Kopassus dipersiapkan untuk mengejar Daud. Tapi dengar, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang selalu jaga hatinya, selalu dipelihara oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Sampai satu kali, waktu mereka mengejar-ngejar Daud, sampai di hutan, Saul ini sakit perut. Orang iri itu suka sakit. Banyak penyakit yang disebabkan karena iri.
Makanya jangan iri-iri hati. Sampai Saul bilang, aduh sakit perut ini, tarik dulu toilet. Enggak ada toilet di hutan ini raja, gimana pun bisa lah. Gua ada gua, gua pun boleh lah. Waktu dia masuk di gua itu, dia nggak sadar di dalam sudah ada Daud dan beberapa teman Daud. Dan maaf, waktu dia pelepasan, gitu kalau orang yang lagi itu paling enak membunuhnya. Sampai pengawal pasukan Daud bilang, gimana Daud? Ini pasti bau ini ya, namanya gua nggak ada ventilasi. Gimana Daud? Kita bunuh? Apanya kita potong? Kepalanya? Lehernya? Di mana? Tangannya? Lihat, Daud masih bisa bilang begini, jangan sentuh hamba yang diurapi Tuhan. Padahal waktu itu Saul udah gak diurapi Tuhan lagi. Roh Tuhan sudah gak ada di dalam Saul. Tapi lihat, waktu Daud jaga hatinya, perkataannya ini pun, itu sebabnya firman Tuhan bilang jaga hatinya. Karena dari sinilah terpancar kehidupan. Kalau kita jaga hati kita, mata kita pun terjaga, perkataan kita pun terjaga, pikiran kita pun terjaga. Kalau kita jaga hati, makanya ini kuncinya semua, sumber kehidupan. Kalau engkau bisa jaga hati, waktu engkau ketemu dengan temanmu yang mungkin hampir putus asa, engkau akan memberikan kehidupan kepadanya. Dia nggak akan jadi bunuh diri, nggak jadi putus asa, karena ada kehidupan. Bukan kita, sekali lagi, ada Yesus yang memberikan sumber itu dalam hidup kita. Makanya jaga hati. Dan waktu Daud bilang jangan sentuh hamba yang diurapi Tuhan, waktu dia potong jubah Raja Saul, dia nggak potong gampang saja. Firman Tuhan bilang hatinya itu berdebar-debar. Dia masih potong baju, masih potong baju, berdebar-debar. Aku bukan mungkin gitu dalam hidupnya, karena dia tahu ini rajaku, ini bapakku, aku harus menghormati orang yang diurapi itu. Dan waktu dia keluar, hatinya itu nggak nyaman. Anak-anak muda, masihkah hari ini hatimu berdebar-debar waktu engkau melakukan dosa? Kalau enggak, ada sesuatu yang salah yang hari ini kita harus minta lagi sama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Dan waktu Saul keluar, Daud teriak, dia angkat potongan itu. Dan firman Tuhan bilang, enggak asal teriak, Daud itu berlutut dan mukanya itu sampai ke tanah. Lalu dia bilang, Saul, rajaku, bapakku. Perkataannya itu membangun. Padahal dia udah mau dibunuh, udah berapa kali mau dibunuh. Masih bisa dia bilang, bapakku, rajaku. Sampai Saul waktu dengar, kaukah itu anakku? Iya bapakku. Lalu Saul bilang, kau yang betul anakku. Maukah kau bersumpah kau gak akan musnahkan keturunanku? Daud bilang, mau bapakku, aku sayang kepada engkau bapakku. Lihat luar biasanya hati Daud itu. Itu sebabnya gak heran dia bisa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Bilang kiri kanan, jaga hatimu. Itu sumber kehidupan dia. Seberapa besar hidup kita mau dipakai Tuhan, tergantung seberapa besar kita jaga hati kita. Kalau sedikit-sedikit gampang kecewa, gampang sakit hati, sulit bagi Tuhan untuk memakai hidupnya. Seperti yang saya bilang kemarin, Tuhan ini kayak radar ini, selalu mencari. Selalu mencari, sampai hari ini. Kalau engkau terus mau jaga hatimu, percayalah, radar itu akan berhenti dalam hidupmu. Waktu radar itu berhenti dalam hidupmu, itulah titik balik hidupmu akan diangkat oleh Tuhan. Dan proses jaga hati itu gak selesai-selesai. Sampai hari ini, terus kita harus jaga hati kita. Dua hal saja. Jaga hubunganmu yang intim dengan Tuhan, jaga hati. Kenapa kita bisa lahir? Karena ada hubungan antara orang tua kita berdua.
Sama dengan hidup kita. Bagaimana buah roh itu bisa keluar? Itu harus ada hubungan yang intim antara kita dan Tuhan. Bagaimana kasih itu bisa keluar? Kita harus intim dengan Tuhan. Dan itu hanya dihasilkan dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus jaga hati. Anak-anak muda dengar, yang membuat hidupmu hebat hadirat Tuhan, bukan yang lain-lain. Skill memang penting, tapi hadirat Tuhan itulah yang akan membuat hidup kita berbeda. Sibuklah hari ini terus cari hadirat Tuhan. Ada satu bapak-bapak sedang baca koran di rumah. Lalu istrinya, di rumah mereka itu ada satu kayak rumput, tapi rumput itu udah menjalar ke dinding rumahnya. Si istri setiap pagi sebelum dia bekerja, dia usahakan potong sedikit rumput itu supaya habis. Setiap pagi dia potong, nggak habis-habis, namanya rumput terus menjalar. Sampai satu kali istrinya ngomel sama suaminya, "Bapak ini baca koran aja terus, baca koran, ini rumput nggak diperhatikan. Lihat ini Pak, udah terlalu banyak, bantulah aku motongnya." Suaminya bilang, "Iya," tapi nggak dipotong. Terus menjalar rumput itu. Sampai karena selalu istrinya ngomel, satu hari diam-diam suaminya ambil parang ke belakang, lalu dia mulai cari di mana akar rumput yang menjalar ini. Lalu dia temukan ada akar yang nggak begitu besar sebenarnya batangnya, itulah sumbernya semua. Lalu suaminya potong batangnya itu, itulah kesumber akarnya, lalu dia diami. Besok pagi istrinya lihat lagi, aduh, dia potong. Dia potong. Istrinya terus ngomel, "Bapak ini nggak mau bantuin aku ya, tiap hari baca koran, baca koran, baca koran." Ternyata setelah seminggu, rumput itu udah mulai agak kuning. Sebulan udah mulai rata kuningnya. Sebulan lebih udah semua kuning. Dan setelah 2 bulan tinggal tarik, lepas semua. Ini yang dilakukan iblis, anak-anak muda sekarang. Iblis itu sering potong akar kita. Apa itu akar? Itu tadi, jam doa kita, jam baca firman kita. Waktu dipotong, mungkin 1-2 hari itu masih hijau. Mungkin masih bisa kita melayani Tuhan, bisa. Masih hijau. Tapi dengar, itu nggak akan pernah akan menghasilkan buah kalau akarnya udah putih. Itu sebabnya jangan main-main dengan jam-jam doa kita, jangan main-main dengan jam-jam saat teduh kita. Itu yang membuat hadirat Tuhan kuat di dalam hidup kita. Sekali lagi, jangan lihat masa mudamu, tapi lihat siapa yang Yesus yang hidup dalam hidup kita. Kalau di masa muda kita serius dengan hadirat Tuhan, hidupmu pasti dahsyat. Saya selalu bilang, orang yang cinta hadirat Tuhan sangat berbeda dengan orang yang gak cinta hadirat Tuhan. Orang yang suka berdoa akan berbeda dengan orang yang gak suka berdoa. Pelayan yang suka berdoa pasti beda dengan pelayan yang gak suka berdoa. Mahasiswa yang berdoa pasti beda dengan mahasiswa yang gak berdoa. Kalau mahasiswa yang gak berdoa, begitu ujian, ujian lagi. Tapi mahasiswa yang suka berdoa, puji Tuhan, ujian, besok aku akan lalui bersama dengan Tuhan. Pasti berbeda. Itu sebabnya anak-anak muda, kalau engkau mau terus mengalami hadirat Tuhan, jaga 2 hal ini. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan lepas-lepas. Every day, setiap hari. Yang kedua, jaga hatimu. Hati penting. Hati nggak kelihatan, tapi itu sumber kehidupan. Waktu kita bisa jaga hati kita akan jadi pribadi yang berbeda. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu itu terutama di dalam kehidupan kami. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih
Mulai hari ini aku bereskan lagi hubunganku dengan Tuhan. Aku janji komitmen setiap hari aku bangun, memuji, menyembah Tuhan. Kalau belum bisa lama, mulai dari 1 menit. Kau berdoa sungguh-sungguh 1 menit. Besok tingkatkan lagi jadi 2 menit. Lusa tingkatkan 3 menit. Kalau 3 menit masih terlalu lama buat, cobalah terus 3 menit. Tingkatkan lagi jadi 4 menit. Terus tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Itu akan membuat kita berbeda. Cara berpikir kita akan berbeda. Cara berbicara kita akan berbeda. Cara bertindak kita akan berbeda. Dan sekali lagi, kalau engkau mencintai hadirat Tuhan, engkau intim dengan Tuhan, engkau berkenan kepada Tuhan, luar biasa hidup kita. Tuhan pemilik segala alam bumi menjadi sahabat kita. Bayangkan betapa luar biasanya kita. Cintai hadirat Tuhan. Anak-anak muda, jaga hatimu. Jangan gampang kecewa, jangan gampang sakit hati, jangan suka iri, jangan sombong. Orang sombong tidak dikenan Tuhan. Orang sombong bakal direndahkan oleh Tuhan. Tapi kalau engkau rendah hati, jaga hati, dari hidupmu akan ada sumber kehidupan. Engkau yang hari ini janji kepada Tuhan, Tuhan, aku mau komitmen bangun hubungan yang intim, rutin, setiap hari. Baca firman setiap hari. Kalau belum bisa, baca banyak, baca sedikit, tingkatkan lagi. Baca 1 ayat 1 hari, tingkatkan lagi 2 ayat, sampai nanti terus meningkat, sampai hadirat Tuhan begitu kuat di dalam hidupmu. Teruslah intim dengan Tuhan. Di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa, tapi bersama Tuhan kau akan jadi anak muda yang hebat. Engkau yang mau komitmen, janji di hadapan Tuhan hari ini, mari kau angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Lagi ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat. Hari ini Tuhan tolong kami semua. Kami mau terus berjuang jaga hadirat Tuhan di dalam hidup kami. Jaga api itu, pelihara api itu Tuhan. Kami mau terus utamakan Tuhan lebih dari semuanya. Biarlah kami selalu berkata kepadamu sama seperti Daud, Tuhan jangan pernah ambil roh-Mu daripada kami. Biarlah roh Tuhan terutama di dalam hidup kami sebagai anak-anak muda. Tuhan, aku berdoa, biarlah hati-hati kami semua dipulihkan hari ini. Hati yang masih suka keras, memberontak, merasa diri paling benar, sombong, hari ini dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang keras diubah menjadi hati yang lemah lembut. Kami mau belajar seperti Yesus yang rendah hati dan lemah lembut. Biarlah hatinya Tuhan buat di dalam hati kami. Sesungguhnya kalau kami bisa, itu anugerah Tuhan. Kalau kami ada, itu anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah kami terus jaga sikap kami di dalam hadirat Tuhan. Nomor 1 hadirat Tuhan. Tuhan nomor 1. Kami terus mau jaga hati kami tetap murni, bersih. Kalau ada hal-hal yang mengecewakan, kami mau terus belajar jaga terus hati kami. Makin kami jaga hati, maka makin besar kapasitas kami, daya tampung kami. Banyak promosi, banyak berkat. Apa yang tak pernah kami lihat, tak pernah kami pikirkan, itu yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih buat firman-Mu.
Dialah yang terus melingkupi anak-anakmu yang sudah ambil keputusan untuk dibaptis menjadi murid Yesus yang terus mau belajar. Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu yang akan melayani baptisan. Keluar dari kolam baptisan, semua anak-anakmu akan menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang diurapi Tuhan, pribadi yang berkenan di hadirat Tuhan. Makasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dengan cepat untuk teman-teman yang mau dibaptis harap maju ke depan. Yang mau dibaptis harap maju ke depan. Saya minta dengan cepat hamba-hamba Tuhan untuk berdoa sebentar untuk mereka, baru kita turun ke kolam baptisan. Untuk yang mau dibaptis dengan cepat maju ke depan. Nanti hamba-hamba Tuhan tolong bantu doakan mereka. Ya, dengan cepat beranjak dari tempat duduknya. Agak kasih jarak. Oke. Menghadap ke depan, menghadap ke sana. Berlutut kalian. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, tinggal aku menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh. Alih seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu yang sebentar lagi masuk dalam baptisan air. Mereka mengambil keputusan hidup yang lama, dikuburkan, mati dan bangkit di kehidupan yang baru. Terima kasih Engkau mau tinggal di dalam kehidupan kami yang baru, di mana Kristus berdiam di dalam kami Tuhan. Sebentar waktu mereka keluar dari baptisan air, mereka menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan mereka akan pulang. Mereka menjadi suratan yang terbuka, orang melihat Tuhan di dalam setiap hati mereka. Kasih Tuhan, teguhkan dalam perjanjian baptisan ini. Kemenangan akan mereka raih, terus kemenangan akan mereka raih. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari wanita dulu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus
dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Berdoa nanti pendeta simbol. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami ada untuk menghadapi menyaksikan acara pembaptisan, dan saat ini Tuhan kami serahkan anak-anak kami ini ke tangan-Mu, biar hidup mereka Tuhan belajar untuk tetap hidup baru dengan Tuhan. Baptisan ini kami percaya melambangkan kematian dalam dosa kami, dan kami akan lahir baru dalam hidup Kristus yang baru. Dan saat ini Tuhan kami percaya Engkau hadir di tempat ini, dan kami berdoa, kami baptiskan mereka Tuhan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di hadapan Tuhan dan sidang jemaat yang membaptiskan engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Terima kasih Tuhan buat anak kami yang akan menyerahkan diri. Mereka menjadi milik-Mu sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Pendeta Sibuya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di kesempatan ini kami akan menyaksikan baptisan yang akan diterima oleh anak-anak kami. Untuk itu Tuhan kami berdoa, Roh Kuduslah yang memimpin, Roh Kuduslah yang campur tangan. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang tetap memampukan anak-anak kami untuk menampilkan jati diri Kristus dalam perjalanan hidupnya ke depan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan melakukan baptisan ini. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama, tambah satu lagi. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Pendeta Raymond berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur anak-anak kami ambil keputusan untuk melakukan firman-Mu. Kami percaya mereka akan menjadi ciptaan yang baru.
Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Kami baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Ron Pendeta Jupri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu ini adalah perintah Tuhan yang harus kami kerjakan. Satu hal yang kami tahu, ketika Kristus ada di dalam hidup mereka, hal-hal yang baru Tuhan akan kerjakan. Mereka menjadi pribadi yang berbeda di dalam Tuhan. Terpuji namamu kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kubaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Terima kasih Tuhan. Anak-anakmu menyerahkan diri untuk dibaptis dalam nama Yesus. Amin. Aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Bapa kami, Bapa di surga, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Ada anak-anak-Mu yang menyerahkan diri kepadamu melalui baptisan air ini. Mereka akan mati di dalam Kristus. Dan saat ini juga akan bangkit di dalam Kristus. Memiliki hidup yang baru oleh karena kebangkitan Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami baptiskan mereka. Kubaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Pendeta Agus Roh Kudus turun. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat pemuda-pemuda yang sudah mengambil komitmen baptisan air ini. Dengan ini mereka mati dalam Kristus, dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kubaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Masih ada yang ku alami, masih ada yang dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini
Terpujilah Tuhan yang telah memberkati acara pembaptisan ini. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami akhiri acara baptisan ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.